Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan. Seperti biasa bersama saya Titi. Akan ada obrolan yang menarik bersama dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sleman. Dan kembali kali ini Titi bersama dengan salah satu anggota Dewan Perempuan yang belum mencapai 30% di DPRD Kabupaten Sleman. Tapi tidak apa-apa. Semoga di periode yang akan datang akan ada ketercapaian 30% untuk perempuan di DPRD Kabupaten Sleman. Ada Ibu Nila Rivianti SPD. Halo Bu Nila, apa kabar? Mbak Titi, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya, Sehat, alhamdulillah. Karena saya harus reschedule 3 kali dengan Bu Nila. Ini sepertinya Bu Nila ini memang aktivitasnya sebagai anggota dewan penuh sekali ya, alhamdulillah ya. Ini sudah kesempatannya untuk bertemu ya. Dan Ibu Nila ini beliau adalah anggota DPRD dari fraksi Partai PDI Perjuangan Dapil 3 dan juga anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Ini berhubungan dengan perencanaan, pekerjaan umum, kemudian ekonomi, pertanian, nah itu dia, lingkungan hidup. Oke, apalagi Bu? Kominfo, aduh, semuanya diambil ya Bu ya? Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup, oke. Selain itu juga beliau adalah anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman dan juga anggota Kaukus Perempuan Parlemen KPP DPRD Kabupaten Sleman. Apa kabar dengan jiwa raga, masih aman Bu? Aman Sehat. Ya, sehat ya, karena berhubungan dengan lingkungan hidup itu pasti terus hidup ya semangatnya. Oke, baik, kali ini kita akan ngobrol mengenai kekuatan perempuan di balik ketahanan pangan keluarga. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan itu tidak bisa kita hanya berbicara ketahanan pangan ketersediaan hari ini saja, tapi bagaimana hari ini dan hari-hari selanjutnya itu tercukupi. Gak cuma soal tercukupi saja, tapi juga masalah gizinya bagaimana, kualitasnya, kuantitasnya harus diperhitungkan. Kita akan membahas mengenai ketahanan pangan di Sleman sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman. Bu Nila, bagaimana ketahanan pangan yang ada di Sleman? Oke, makasih Mbak Titi. Mohon maaf sudah jadwal 3 kali ya. Saya sabar menunggu Bu. Seperti rumah makan Padang. Iya. Terima kasih Mbak Titi. Kaitan dengan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sleman, sebenarnya tanpa ada bantuan dari pemerintah, entah itu di kabupaten ataupun itu dari pusat, provinsi, ya nanti kita akan ketertinggalan. Tapi harus ada peran serta. Makanya kita di sini sebagai wakil anggota dewan dari dapilnya masing-masing, dan tadi juga disampaikan Mbak Titi, kita perempuan ini, kami juga pengen, karena yang berkaitan dengan pangan itu biasanya yang dilibatkan dari apa sih? Dari perempuan-perempuan yang semuanya itu berperan di dalam keluarganya masing-masing. Kemudian tanpa ada peran yang di situ melibatkan eksekutif, legislatif, dan peran masyarakat, pasti untuk ketahanan pangan ketika masyarakat ini tidak ada masukan dari pemerintah, ya otomatis ketahanan pangan kita pasti menurun. Jelas saat ini generasi muda dan perempuan untuk menjalankan di pertanian ataupun di kelompok petani milenial itu sangat minim sekali keterlibatan mereka. Kalau kita hanya mengandalkan petani-petani yang sudah sepuh-sepuh, ini bagaimana dengan ketahanan pangan kita? Karena sedangkan pemerintah pusat itu saat ini Bapak Presiden itu harus semuanya untuk menjalankan kegiatan dengan ketahanan pangan yang ada di daerah. Bagaimana beliau saat ini mensupport jelas kaitan dengan Bulog. Pemerintah pusat ini membeli padi yang ada di kelompok-kelompok Gapotan dengan harga yang sangat luar biasa. Artinya peran pemerintah itu harus dilibatkan. Tanpa ada peran pemerintah, otomatis itu nanti akan nol, Mbak. Artinya semuanya bersinergi ya. Yang Harus pertama bersinergi. basicnya memang dari keluarga gitu ya. Dong. Ketika keluarga itu kuat ketahanan pangannya, naik nanti juga akan menjadi support seperti itu. Oke. Berbicara mengenai petani, kita bicaranya petani konvensional ya. Jangan yang sepuh-sepuh. Makanya ini tanpa ada regenerasi. Sedangkan harga nilai jual dari hasil tani itu belum tentu bisa dinikmati oleh masyarakat, Mbak.
kadang nilai jualnya dengan harga yang bagus. Kemudian ketika para petani ini menanam berbondong-bondong, ini baru modelnya cabai yang harganya mahal. Ketika para petani ini biasanya ini anak-anak muda ini ikut di sana untuk menanam cabai. Pas di mereka panen itu harganya pasti turun ya. Okay. Itu kan harus dilibatkan juga peran pemerintah bagaimana untuk para petani-petani milenial ini. Karena saya juga sangat miris sekali petani kita itu sekarang hanya petani yang usianya hanya di atas 45 sampai usia 60 tahun yang masih dengan fisik yang luar biasa. Masih roso ya. Dan ini juga kami sampaikan kepada Dinas Pertanian berkaitan dengan bagaimana cara kita beredukasi dengan petani yang harus dengan yang modern. Itu harus dilibatkan juga. Bagaimana mendapatkan peralatan yang modern, tidak menggunakan lagi tenaga manusia. Gitu Mbak. Titi. Dan mungkin juga tantangannya adalah selain keperalatan, ke usia yang mungkin sudah sepuh tadi, milenialnya belum bangkit dan juga lahan pertanian yang mulai berkurang. Menurut Bunila sendiri di Kabupaten Sleman ketika banyak lahan pertanian yang mulai ada plangnya dijual. Gimana Mbak? Ini bagaimana ketersediaan lahan di Sleman berhubungan dengan pertanian ketika semakin banyak orang yang merelakan tanahnya. Iya, sebenarnya di dalam aturan dan undang-undang sebenarnya ada sawah yang itu memang tidak dibolehkan untuk dibangun, tidak boleh untuk dibangun untuk entah itu pembangunannya entah itu kawasan di kawasan hijau karena itu adalah kawasan hijau. Tapi bagaimana dengan keluarga mereka yang memang dia mempunyai keluarga dan mempunyai anak yang satu-satunya warisannya ya hanya tanah tersebut ya gitu. Jadi memang bagaimana tidak hanya dengan sawah saja yang akan menghasilkan nilai ekonomis, tapi harapan kami masyarakat juga bisa mengolah lahan pekarangannya yang ada di rumahnya mereka masing-masing. Mungkin kalau daerah perkotaan juga kesulitan ya untuk lahan pekarangannya. Tapi kalau untuk daerah masih pedesaan, kalau di tempat kami itu di daerah Ngemplak, Prambanan, Kalasan ini masih luas. Artinya hanya daerah-daerah tertentu aja yang wilayahnya ini sudah mulai perkotaan seperti di Umbul Martani itu hanya sebagian wilayah barat saja. Kemudian di wilayah Wedo Martani ya ini bagian selatan. Yang masih utara masih ada lahan-lahan ruang yang masih bisa digunakan. Harapan kami ya ini Mbak, ada perempuan-perempuan yang nyon sewu yang mereka tidak mempunyai kegiatan di rumah, ibu rumah tangga. Ini harapannya ya kami menyarankan ketika kami sosialisasi, ketika kami reses di bawah, turun ke bawah, berhadapan dengan masyarakat, harapannya bisa berdaya. Bagaimana peran ibu-ibu ini? Ya ada kelompok apa kan ini perempuan? Oh ya ada kelompok wanita tani. Ya itu kita wadahi dan itu harus ada payung hukumnya. Bagaimana kelompok ini mempunyai SK, kemudian bagaimana memperoleh bantuan dari pemerintah, bagaimana cara mereka untuk berdaya saing, bagaimana seperti itu. Kelompok wanita tani ya dimiliki oleh Kabupaten Sleman atau biasa kita kerennya KWT gitu. Iya, KWT. KWT yang ada di Kabupaten Sleman ini sekarang perkembangannya seperti apa, Bu Nila, sejauh mana? Sebenarnya KWT yang sudah diakui oleh dari pemerintah yang sudah mempunyai SK itu sudah banyak sebenarnya Mbak. Setiap masing-masing padukuhan itu sebenarnya sudah disarankan untuk mengeluarkan kelompok wanita tani ini, tapi membentuk KWT ini. Tapi mungkin dengan belumnya ada sosialisasi yang baik, mungkin ada beberapa memang padukuhan yang belum bisa membantu karena juga mungkin dengan padukuhan yang tidak mempunyai lahan ini tadi juga daerah yang perkotaan, mungkin dari segi
kesibukan dari masing-masing ibu rumah tangga. Tapi kami juga pengen menyampaikan kepada masyarakat bahwa peran ketika KWT ini nanti mereka mau menjadi kelompok dan itu juga sudah dikukuhkan oleh pemerintah daerah, pasti harapannya nanti akan ada support juga bagi mereka. Ketika ini nanti mendapatkan SK dari desa, kemudian diakui oleh Dinas Pertanian daerah Kabupaten Sleman, jelas ketika nanti kita ada kegiatan entah itu dewan dari 50 anggota dewan itu bisa support Mbak, kaitan dengan entah itu nanti lewat BKK, entah lewat itu poker. Karena yang sudah kami lakukan ini ternyata di masing-masing desa itu ada KWT, tapi mereka mempunyai seperti ini di dalam satu desa itu KWT-nya mau kemana tujuannya. Visi misinya belum dapat ya mereka betul. ya. Terus belum. kemudian ada yang sudah terbentuk karena memang ini bentuk dari komunikasi dengan pihak kelurahan bagus, dan ini juga ada Pak Lurahnya yang memang mempunyai gagasan yang sangat luar biasa, bahwa pengen di daerah yang ini saya contohkan di wilayah Ngemplak paling timur ini memang dari segi PAD-nya desanya juga minim sekali karena perbatasan dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi memang untuk salah satu daerah yang kebanyakannya mereka dengan tanda kutip petani semua. Kalau tidak mempunyai, karena jika mereka juga hanya buruh juga Mbak, belum tentu mereka punya lahan pertanian juga, belum tentu dia punya sawah. Jadi kami juga selalu berkomunikasi dengan pihak desa. Ternyata Pak Lurah ini juga support sekali untuk menyampaikan kepada padukuan-padukuan agar membentuk kelompok KWT. Dan kelompok KWT di sana itu difokuskan dalam satu titik. Apa toh? Di sana tuh empon-empon Mbak. Serai. Yang semuanya kelompok KWT diberi support, entah itu pakai dana desa, entah itu pakai dana BKK atau poker, disupport untuk penanaman serai, kemudian nanti bagaimana cara pengolahannya. Ya seperti itu. Itu jadi, contoh-contoh terkecil. Jadi di masing-masing daerah berbeda-beda karakternya. Ada yang memang di daerah lain memang di situ nanti KWT-nya berkaitan dengan menanam sayuran yang itu nanti bisa diperjualkan, ada nilai ekonomisnya juga dan bisa dimanfaatkan untuk secara pribadi. Ketika ini dijual, ataukah bisakah sayuran ini nanti bisa ada produksi lain? Oh, ada pelatihan nih Mbak dari pemerintah Kabupaten Sleman dengan nanti anggaran BKK. Dengan pendampingan pengolahan hasil dari KWT ini tadi gitu. Iya, kalau berbicara mengenai KWT kita mungkin akan tersentral masalah lahan gitu ya. Sebenarnya tadi Bu Nila menyampaikan bahwa ada juga warga yang tinggalnya di perkotaan, Sleman tapi kota. Nah, ini biasanya lahannya tidak punya. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya Bu ya, ketika memiliki keterbatasan lahan, misalnya pakai hidroponik, pakai apa. Nah, permasalahannya Bu, kalau di perkotaan itu banyak ibu-ibu yang wanita karir. Betul. Mendingan saya beli daripada saya harus nanam, ribet ngurusinnya. Nah, ini bagaimana pemerataan KWT ini bisa merata ke seluruh daerah gitu? Ya, itu juga harus ada peran sertanya dari pemerintah tingkat bawah, itu desa sampai tingkat padukuan RT RW. Yang jelas di situ pasti ada kelompok-kelompok yang di masing-masing padukuan itu ada kelompok PKK Mbak. Ada kelompok posyandu dan kemudian juga ada kelompok untuk pendampingan lansia juga. Artinya mereka bisa mensosialisasikan. Sebenarnya kalau dibilang tinggal masyarakatnya saja. Kalau memang yang ibu karir ya silakan ibu-ibu karir. Tapi yang tidak mempunyai kegiatan, yang ini ibu hanya nyun sewu, beliau ibu rumah tangga yang pengen berkarya, pengen mempunyai nilai hasil ekonomi untuk membantu pendapatan rumah tangga masing-masing. Kan gitu, harus ada sosialisasi Mbak. Kalau tanpa ada sosialisasi ya mungkin mereka dengan cueknya saja ya karena saya bisa beli
Memang kalau di di warung-warung udah tersedia, tapi bagaimana kita mengedukasi bahwa dengan lahan yang di perkotaan dengan cara menanaman dengan hidroponik, kami juga pernah berhadapan dengan kelompok yang di situ memang pakai hidroponik, ternyata harga nilai jual sayurannya lebih tinggi daripada yang tidak di hidroponik, karena ini juga organik juga mungkin ya Mbak, harganya lebih mahal juga. Ya memang ketika mereka kebingungan harus gimana, dia harus pasca panen bagaimana cara penjualannya. Gitu. Ya. Memang harus ada pendampingan dari hulu ke hilirnya. Jadi tidak hanya kita membuat kelompok KWT, tapi bagaimana KWT itu hidup. Jadi tidak asal kita memberi bantuan untuk pelatihan dan nanti di awal pasti akan mendapatkan bantuan seperti peralatan, kemudian juga pasti akan ada bibit dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika ini nanti akan terus berjalan terus, ketika panen terus udah selesai. Kan tidak itu aja. Pendampingan kita, harapan kita sampai nanti mereka akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Muter terus gitu. Betul. Oke. Tantangan utamanya Bu, ketika harus menghidupkan KWT, sementara Sleman itu wilayahnya juga bervariasi. Kemudian tadi juga Bunda sudah memastikan bahwa kita beda-beda, ada yang empon-empon, ada yang sayuran, nah ada pembagian wilayah masing-masing. Tapi bagaimana dengan wilayah yang kayaknya saya juga pengen itu deh gitu. Ini apakah tantangan utama apa yang dijumpai dalam pelaksanaan KWT ini? Tantangannya ketika mereka kita berikan pelatihan di awal, kemudian hanya itu Mbak, dari anggota ini ada yang sregep, ada yang malas. Cuma itu aja Cuma ya Bu, itu yang aja datang gitu ya. Yang datang hanya itu saja. Jadi memang butuh benar-benar bagaimana kita beredukasi kepada mereka, mengedukasi bahwa peran wanita itu dibutuhkan sekali, entah itu di dalam rumah tangga, tapi juga bisa berperan bagaimana mereka bisa menambah nilai ekonomi untuk membantu keluarganya. Ketika itu nanti sudah bisa terpenuhi Mbak, dari hulu ke hilir pasti udah. Pokoknya saya yakinkan bahkan itu nanti juga tidak hanya di makanan saja, tidak ada di sayuran saja, tidak hanya di empon-empon saja, tapi harapan kami di masing-masing kelompok dan di masing-masing desa ini ada sentralnya masing-masing. Oh, kalau di wilayah Sindumartani ini adalah empon-empon dengan serainya. Oh, di wilayah Wedomartani ini dengan empon-empon yang itu ada kunir, ada jahe, ada laos dan sebagainya. Bagaimana ini nanti mengolahnya? Nah, ketika ini mengolah nanti bisa dijadikan menjadi empon-empon yang sudah menjadi bentuk Mbak, kering itu loh, yang tinggal bisa disedot. Bagaimana cara penjualannya? Hanya kita harus mengawali dari situ Mbak. Memang tidak mudah. Dan kemudian untuk yang serai ini tadi bagaimana? Karena serai ini ketika diambil minyaknya itu ternyata nilai ekonomisnya sangat tinggi. Harganya sangat mahal. Gitu. Tapi pengolahannya ini pengolahan ini makanya harus ada peran serta bahwa kita ada di situ dan kita selalu berkomunikasi juga. Kita juga menyampaikan di dalam kegiatan kita bertemu dengan masyarakat, kita ada reses, kita ada kegiatan yang bertatap muka dengan masyarakat, selalu kami tawarkan di situ. Tidak hanya itu Mbak, harapan kami juga Sleman ini baru darurat sampah. Artinya peran-peran yang ada di padukuan, entah itu kelompok KWT, entah itu kelompok PKK, entah itu kelompok desa wisma yang ada di padukuan, kami harapkan itu nanti bisa mempunyai kepedulian dengan pengolahan sampah juga. Jadi tidak hanya KWT itu untuk ketahanan pangan, untuk menambah nilai ekonomis, tapi juga bagaimana membantu pemerintah Kabupaten Sleman yang saat ini baru darurat sampah. Bagaimana ibu-ibu ini bisa kita beri edukasi untuk mengolah sampah di gitu tingkat
padukuannya masing-masing. Itu iya, Mbak. oke. Itu menjadi cita-cita saya yang sangat tapi ini masih cita-cita. Mudah-mudahan di Kabupaten Sleman ini ada 538 kelompok yang sudah mendapatkan Pelatihan. mendapatkan SK dari akte dari pemerintah kabupaten dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya sampah di Sleman itu harusnya sudah mulai baik dengan penataannya, dengan pengolahannya. Jadi sampah bisa dipilah di rumah tangganya masing-masing, dibantu oleh peran kelompok-kelompok. Salah satunya dari 538 ini adalah KWT juga. Gitu, Mbak. Iya, karena kita berbicara dengan Ibu Nila sebagai anggota Komisi A berhubungan Komisi dengan C. lingkungan Komisi C, mohon maaf, berhubungan dengan lingkungan hidup juga. Jadi merembet ke sampah tidak apa-apa, nggak masalah, karena ini juga menjadi permasalahan kita Betul, semuanya ya. Karena KWT tidak hanya untuk ketahanan pangan saja, Ya, Mbak. Karena ini temanya KWT, jadi tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi bagaimana kelompok KWT ini juga bisa pengolah sampah di tingkat padukuan. Karena dengan sampah ini juga akan mendapatkan nilai ekonomis juga. Iya, mohon maaf Bu Nila, tadi KWT nggak melulu harus soal tanam menanam kan ya. Perikanan masuk di KWT juga nggak Bu? Apa? Perikanan? Bisa masuk ya. masuk. Artinya ada beberapa daerah-daerah di Sleman juga yang bisa dimaksimalkan potensinya untuk hanya perikanan saja. Peternakan juga bisa, peternakan. Oke. Kemudian pemerataannya seperti apa Bu? Apakah ada memang pemilahan-pemilahan atau ada konsentrasi yang tidak ada, Mbak. Ini peternakan saja? Tidak ada. Itu tergantung dari mungkin wilayahnya masing-masing. Ketika dia mempunyai wilayah yang seperti lahan yang bagus, yang baik, kemudian mereka pasti akan memilah untuk kelompok KWT ini mau kemana. Bisa juga untuk ada kelompok KWT yang ini nanti untuk peternakan petelur. Petelurnya yang ini petelur bukan telur yang kita makan setiap hari, tapi ini hampir sama, tapi namanya telur omega, Mbak. Ini ayamnya namanya ayam bahagia, dan nilai jualnya pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan ayam petelur biasa. Karena harus bikin ayam bahagia itu juga butuh biaya. Ya mungkin harus kita aja ngelawak dulu ya, harus healing juga ya Bu ya. Oke, sejauh ini bagaimana peran DPRD Bu dalam kaitannya mengawasi pelaksanaan KWT yang ada di daerah-daerah di Kabupaten Sleman? Jadi anggota dewan ini kita kan dari fungsinya, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, fungsi legislasi. Fungsi pengawasan yang jelas kita mengawasi bahwa kelompok-kelompok ini yang benar-benar serius itu pasti kita akan ada support, karena kita juga ada penganggaran. Penganggaran itu nanti kita titipkan lewat entah itu OPD, entah itu dari masing-masing teman-teman anggota dewan itu mempunyai anggaran BKK maupun POKER. Jadi ya kita pilah juga, Mbak. Ini kelompok yang nanti akan jalan, atau kelompok yang itu hanya setengah-setengah. Itu kan pasti akan kelihatan. Jadi memang kelompok itu harus kuat dulu. Ketika awal memang harus berjuang, tapi nanti ketika nanti sudah melalui mekanisme selanjutnya pasti yang jelas dengan peran pemerintah, dengan itu juga mereka sebenarnya hanya modal apa sih, Mbak? Modal tenaga, modal pikiran, dan modal kemauan, Bu, kadang betul gitu. Kemauan, jangan malas gitu ya. Karena di dalam kelompok itu dari 20 sampai 25 itu yang sregep separuhnya, yang enggak ya separuhnya gitu. Nah, ini kan juga kita lihat dari ketika hasil kita mengawali dari kita memberikan bantuan di awal, bagaimana kemudian mereka itu mengelolanya. Kalau ini baik ya silakan, ayo kita jalankan terus. Dan sebenarnya mereka selalu komunikasi bagaimana cara untuk mendapatkan lagi bantuan ini, Ibu, gitu ya. Kita masukkan dalam kegiatan kami, entah itu PKK, dan di dinas pun juga punya mitra, Mbak.
yang itu anggarannya yang sudah melekat di dinas, di OPD, kemudian mereka pasti akan memberikan KWT-KWT yang ini sudah berjalan. Sebenarnya banyak kegiatan KWT ini tidak hanya untuk pengolahan makanan saja, tapi juga untuk peternakan. Tapi kalau peternakan kambing kayaknya mereka kurang senang ya, karena memang harus membutuhkan waktu untuk mencari pakannya, Mbak. Oh iya, kan iya, kayak iya. gitu. Jadi harus setiap hari dan harus fresh ya. setiap hari. Tapi sebenarnya saya punya edukasi kepada masyarakat ini untuk pengolahan ayam jobber, ayam Jawa Super itu yang hanya 3 bulan sudah panen. Iya. Kemudian juga ada ayam bahagia yang petelur ini, karena dari mulai bibit ambil aja kita taruh yang kurang 2 minggu dia sudah bisa bertelur. Artinya ketika 2 minggu hanya 2 minggu untuk Proses ya Bu ya. enggak hanya 2 minggu nanti untuk Mbak, untuk memeliharanya, tidak terlalu lama. Kemudian di dalam 2 minggu, setelah 2 minggu itu sudah bertelur. Artinya di dalam setelah ini sudah ada hasilnya, setiap hari sudah ada hasilnya. Cukup menjanjikan, artinya Cukup sudah menjanjikan. terukur Iya, gitu ya. sebenarnya tinggal masyarakatnya mau atau tidak. Ya, Cuman ini butuh juga lahan Bu, karena beberapa kasus itu ketika wah ini mau tanahnya mau dibikin peternakan, udah deh orang wah nanti bau ini itulah segala macam. Nah ini gimana, Bu? Sebenarnya ini pun juga kaitan dengan lahan untuk perkarangan yang khususnya untuk peternakan ya Mbak. Ini mungkin kalau di perkotaan mungkin kurang disenangi ya. Tapi kalau di daerah pedesaan masih punya lahan, ini ternyata masih banyak ketertarikan di situ. Sebenarnya lahannya juga tidak harus sangat luas Mbak. Ini mungkin bukan kapasitas sebagai pengusaha petelur yang besar itu tidak. Mungkin dari satu kali kita memberikan itu kurang lebih di angka 500 ayam saja, dan itu tidak harus membutuhkan lahan yang sangat luas, tidak. Banyak juga loh Bu, 500. Banyak ya Mbak. Tapi untuk teman-teman ya. Ini untuk teman-teman itu ternyata kalau 500 dibagi dengan 20 anggota ini bagi saya masih kurang Mbak. Masih kurang Mbak. Jadi memang harus bertahap harus bertahap. Jadi memang di awal kita berikan secara bertahap 500, kemudian kalau memang nanti mereka dari segi keberhasilannya bagus, ya sudah kita ditambah lagi, lanjutkan gitu lagi. Oke. Sejauh ini mana Bu KWT yang bisa dijadikan contoh untuk daerah lain? Nggak apa-apa sebut daerahnya biar termotivasi gitu ya. Daerah Sindumartani Mbak. Iya, kemudian kami juga ada di daerah Wedomartani yang ibu kelompoknya KWT itu juga tidak hanya di sayuran hidroponik tapi juga untuk membatiknya Mbak. Dan batiknya ini sudah dijual lewat di Kabupaten Sleman dan juga sudah ikut pameran juga. Dan luar biasa beliau untuk ini yang sangat luar biasa ketua kelompoknya. Yang ketua kelompoknya yang hura-hura sih Bu, kalau ketua kelompok itu harus ketuanya yang heboh, yang harus ketuanya yang memang benar-benar ngopiak-opiak kepada anggotanya. Tapi memang ada hasil secara ekonomi yang memang bisa diraup, dan itu bisa memberikan manfaat untuk KWT itu sendiri, seperti itu ya. Oke Bu Nila, last but not least, apa yang bisa diharapkan dari KWT yang ada di Kabupaten Sleman ini? Dan tentu saja pasti harus menambah KWT-nya. Tapi pasti juga harus ada bantuan-bantuan apa nih yang bisa dilakukan oleh legislatif dan juga eksekutif untuk mengangkat KWT di Kabupaten Sleman. Ya kalau eksekutif ya legislatif berkaitan dengan penganggaran ini tadi Mbak, kita nganggarkan untuk kelompok-kelompok KWT ini, tapi harus dengan ada usulan dulu Mbak. Tanpa ada usulan ya pasti anggaran ini tidak bisa terserap. Kita habis dari penganggaran untuk tahun 2025 di tahun perubahan, itu nanti pasti ada tambahan di masing-masing OPD. Anggarannya ditambah berapa untuk masing-masing dinas dan masing-masing bidangnya.
harapan kami di masing-masing bidangnya ini menambah. Kemudian itu nanti yang akan mendapatkan nilai plusnya siapa? Ya kelompok-kelompok ini. Ada kelompok pertanian, ada kelompok KWT dan sebagainya gitu. Kemudian harapannya ya ini nanti secara tingkat Kabupaten Sleman ya, kita melihatnya di Kabupaten Sleman dengan sekarang Bupati kita baru Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak Harto dan Mas Danang ini kan punya visi misi juga. Visi misinya juga harus kita mengimbangi beliaunya. Jadi harapan kami dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga harus sejalan. Pasti visi misi beliau juga akan mengedukasi kepada masyarakat bahwa KWT ini juga penting dan bagaimana ketahanan pangan di Kabupaten Sleman ini tercukupi, dan ini ketika nanti tercukupi tadi disampaikan Mbak Titi berkaitan dengan nilai gizinya, nanti ini juga akan mempengaruhi bahwa tingkatan kecerdasan ya. Karena di Kabupaten Sleman ini masih untuk kelompok KWT ini masih dianggap minim. Tapi nanti harapan kami dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati kedepannya lebih baik lagi. Kata kuncinya tadi dari Ibu Nila adalah kalau ada permintaan dari masyarakat kita akan memikirkan anggarannya. Nah itu kalau tidak ada permintaan kita nggak punya latar belakangnya apa nih seperti itu ya. Benar. Jadi jangan jangan takut, jangan ragu masyarakat untuk sowan ke DPRD Kabupaten Sleman. Apa sih kebutuhan masyarakat seperti itu ya Bu ya? Betul. Nah itu dia. Baik, terima kasih Bu Nila Rivianti SPD untuk podcast Dialog Dewan kali ini. Sukses untuk Komisi C yang bergelut dengan ketahanan pangan, dengan lingkungan, dengan sampah-sampah, dengan masyarakat. Tentu saja semoga diberikan kelancaran untuk semuanya. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Semoga ada kesempatan lagi untuk kita bertemu. Titi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya.